Jangan pakai NVMe Gen 5 kalau kamu nggak pakai heatsink. Moore's Law, walaupun dibilang udah melambat, tapi secara konsep masih tetap berlaku ya, yang dikatakan sama Pak Gordon Moore itu ya, bahwa untuk SSD aja, dengan luasan area yang sama, itu ternyata sekarang secara kapasitas dia udah jauh lebih gede dibandingin teknologi sebelumnya, dan secara kecepatan juga jauh lebih kencang, tapi efek sampingnya adalah temperaturnya yang juga ikutan tinggi. Jadi saya ingat banget waktu NVMe Gen 4 itu pertama kali keluar, jadi speednya itu maksimal sekitar 7 GB per second, itu banyak pabrikan SSD yang sudah menyertakan heatsink di paket penjualannya. Walaupun semakin kesini ada banyak banget yang juga tidak menyertakan heatsink. Pernah saya tes dua SSD yang sama persis, itu dia satunya pakai heatsink, satunya enggak. Ternyata bukan cuma temperaturnya yang akan berbeda, tapi secara performance juga ikutan terpengaruh. Bahwa semakin tinggi temperatur ternyata bisa membuat kecepatan transfer datanya semakin menurun. Nah, kalau Gen 4 aja terpengaruh oleh temperatur yang tinggi, gimana dengan Gen 5? Kalau kita bicara cooler untuk hardware, contohnya CPU aja, hari ini nggak semua pabrikan CPU menyertakan cooler di paket penjualannya. Bukan karena CPU nggak butuh cooler, tapi justru karena CPU yang kelas atas itu udah terlalu panas, sampai akhirnya cooler bawaan pabrik nggak mungkin kuat untuk mendinginkan CPU-nya. Jadi akhirnya kalau kamu beli CPU kelas atas yang harganya udah mahal, kamu harus meluangkan uang lebih banyak lagi untuk juga beli cooler yang bagus. Dan sepertinya hal ini juga akan berlaku pada SSD, bre. SSD sekarang ada yang menyertakan cooler, ada yang enggak. Tapi jangan salah, bukan karena dia nggak butuh cooler. Ternyata NVMe, terutama Gen 5, sangat butuh cooler. Dan coolernya juga bukan cooler yang main-main, bre. Yang kayak gini nih, yang ada kipasnya. Hari ini saya akan ngetes, ini SSD NVMe Gen 5 dari brand legendaris Seagate. Ini namanya adalah FireCuda 540. Secara spesifikasi, tertulis di web, read dan write speednya up to 10.000 MB per second alias 10 GB per second. Transfer data 50 GB cuma butuh waktu 5 detik doang. Tersedia dalam dua kapasitas, 1 dan 2 TB dengan garansi sama-sama 5 tahun. Untuk TBW, 1000 TB untuk kapasitas 1 TB dan 2000 TB untuk kapasitas 2 TB. Dan yang asik, selain garansi unit 5 tahun, kita juga dapat garansi 3 tahun untuk rescue data recovery service. Jadi, kalau dalam waktu 3 tahun SSD-nya rusak dan data kamu di sini ikutan hilang atau rusak, ada garansi pengembalian data. Asik nggak tuh? Yang saya kaget adalah bahwa ternyata SSD ini dijual tanpa heatsink sama sekali. Jadi yang tertempel di sini ini bukan heatsink, bre. Kan ada tuh SSD yang nempel kayak stiker tapi ternyata dia nyebutnya grafit. Itu adalah semacam heatsink juga. Tapi ternyata ini enggak. Ini bolak-balik stiker semua. Dan waktu saya tes di motherboard ini pakai heatsink bawaan, ternyata panasnya tinggi banget. Dan akhirnya makanya tadi saya bilang, perlu heatsink yang lebih bagus. Pengen tahu berapa panasnya? Pengen tahu gimana performance-nya? Langsung kita lihat. Untuk komponen yang digunakan, SSD ini memakai controller Phison E26 yang merupakan controller SSD NVMe Gen 5 pertama di dunia. Dan flashnya terpasang di dua sisi, jadi untuk heatsink idealnya yang bisa mengcover kedua sisi SSD ini. Dipasangkan dengan TLC NAND Flash 232 layer dari Micron dan DRAM LPDDR4 dari SK Hynix. Untuk speed test pertama saya lakukan dengan menggunakan heatsink bawaan ASRock X670E Taichi Carrara yang modelnya heatsink plat metal. Terlihat temperatur idle ada di angka 54 derajat Celcius dan tertinggi bisa mencapai 80 derajat Celcius untuk tes yang cuma beberapa detik. Angkanya cukup mengkhawatirkan, apalagi kalau kamu melakukan transfer data besar yang butuh waktu lumayan lama. Untuk speednya bisa kamu lihat tercepat read dan write-nya ada di kisaran 10 GB per second sesuai dengan speknya. Sekarang saya ganti heatsinknya pakai yang model ada kipasnya yang kebetulan juga adalah heatsink bawaan ASRock X670E Taichi Carrara. Untuk seri Taichi yang biasa, seingat saya ada juga heatsink yang pakai kipas kayak gini. Dan di sini terlihat temperaturnya turun drastis banget. Idle cuma 37 derajat Celcius dan maksimum cuma 62 derajat Celcius. Di sini saya hanya lakukan write test karena temperatur tertinggi adalah saat proses write. Dan untuk speed maksimumnya masih nggak berubah, kurang lebih masih di 10 GB per second. Tapi yang menarik adalah sequential write Q1T1 yang nomor 2 meningkat cukup drastis dari 7.900 MB per second naik ke hampir 8.900 MB per second. Ini naik hampir 1 GB per second loh. Dan ini menunjukkan bahwa temperatur yang lebih rendah akan membuat SSD bisa bekerja lebih optimal. Itu dia Seagate FireCuda 540 NVMe Gen 5 dari Seagate yang ternyata speednya bener-bener jujur mencapai 10 GB per second, tapi tadi panasnya luar biasa. Bahkan dengan heatsink bawaan motherboard yang biasanya hanya ada di motherboard menengah ke atas aja, yang cuma selembar
besi gitu ya, ternyata nggak sanggup untuk menahan panasnya. Tes yang cuma beberapa detik aja, dia udah berhasil menyentuh 80 derajat Celcius lebih. Gimana kalau kamu transfer data gede dan harus sampai bermenit-menit? Saya nggak berani pakai SSD ini kalau heatsinknya cuma yang selembar besi doang. Jadi kalau kamu berniat untuk beli SSD NVMe Gen 5 yang memang harganya mahal, ya hampir sama seperti kamu beli CPU kelas atas. Perlu budget lebih lagi untuk beli cooler yang memang bagus. Secara harga SSD-nya 3,2 jutaan untuk kapasitas 1 TB dan 5,3 jutaan untuk kapasitas 2 TB. Ditambah cooler yang bagus untuk NVMe mungkin sekitar 200-300 ribuan lagi kali ya. Jadi kayaknya habis ini kita bukan hanya lagi ngelihat review cooler CPU, tapi bakal ada review cooler SSD, bre. Dan ingat, yang asik dari SSD Seagate ini adalah kamu bukan cuma dapat garansi unit 5 tahun, tapi juga garansi data recovery 3 tahun. Jadi kalau SSD-nya rusak dalam waktu 3 tahun dan datanya terganggu, bawa aja ke kantornya Seagate, minta dibalikin. Bisa, garansi gratis. Cuma tetap aja, garansi gratis itu adalah usahanya mereka untuk mengembalikan data. Belum tentu data yang hilang bisa dikembalikan semua. Jadi selalu rajin-rajin backup data penting kamu. Kalau kamu tertarik sama SSD ini, cek aja linknya ada di bawah.